Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di Ruang Belajar. Setiap hari kita selalu mengambil keputusan. Apakah itu sesuatu yang kita sadari atau tidak? Apakah keputusan yang kita sengaja atau tidak? Apakah ini keputusan besar atau keputusan kecil? Atau mungkin apakah ini keputusan yang sangat strategis atau bahkan sama sekali tidak bermakna? Apapun jenis keputusan itu, setiap hari kita mengambilnya. Kadang kita sering bertanya, gimana sih cara mengambil keputusan yang terbaik itu? Agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga. Terbaik dan baik itu relatif. Tergantung pada kriteria yang kita gunakan. Baiknya saya belum tentu baiknya Anda. Baiknya mereka belum tentu baiknya kita. Terbaik versi kita belum tentu terbaik versi orang lain. Maka di titik ini, inilah seninya. Mengambil keputusan adalah sebuah seni dan secara ringkas kita akan mendiskusikannya. Bagaimana kita menikmati seni dalam mengambil sebuah keputusan agar kita bisa mengambil keputusan secara bijak, bisa mendapatkan keputusan yang terbaik versi kita masing-masing. Jadi yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut diskusinya, saya ingin bertanya, sebenarnya keputusan itu apa sih? Kita sering mendengar kata keputusan. Pertanyaan pentingnya, keputusan itu apa? Keputusan merupakan pilihan yang kita ambil. Baik sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Pilihan dalam apa? Pilihan dalam menggunakan waktu. Setiap hari, waktu terus berlalu dan gak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Bagaimana cara kita menggunakan waktu itu, itulah decision. Apa yang kita lakukan pada saat itu, itulah keputusan. Pilihan apa yang kita ambil dan kita tetapkan, itulah keputusan. Simpelnya, keputusan adalah jalan, pilihan, ketetapan yang kita pilih ketika mengarungi sebuah waktu. Ketika Anda menghadapi pilihan pekerjaan A atau pekerjaan B, sekolah A atau sekolah B, calon istri A atau calon istri B, sebenarnya Anda sedang memilih, Anda ingin menghabiskan waktu dengan siapa, menghabiskan waktu di mana, dan menghabiskan waktu dengan melakukan apa. Simpelnya, keputusan adalah pilihan kita dalam menggunakan waktu. Karena kita punya waktu 24 jam, maka sebenarnya selama 24 jam itu kita selalu mengambil keputusan. Setiap detik yang kita gunakan itulah keputusan kita, itulah pilihan kita. Seperti sekarang, ketika Anda, teman-teman semua, menyimak video ini, Anda sedang mengambil keputusan untuk melihat dan mendengarkan video ini. Apakah ini Anda sengaja atau tidak? Karena Anda telah memilih menggunakan waktu untuk menyimak video ini sampai selesai. Karena keputusan kita maknai sebagai pilihan yang kita gunakan dalam menggunakan waktu. Artinya, selama 24 jam kita selalu memilih. Pertanyaannya, seberapa sering kita memilih dengan sadar dan seberapa sering kita menggunakan proses otomatis dalam memilih waktu itu? Setiap pilihan kita akan menghasilkan tindakan. Setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi yang hadir ada yang kita sadari, yang kita pahami dan kita mengerti, ada juga yang tidak. Biasanya, konsekuensi yang tidak kita pahami, yang membuat kita terkejut, itu lahir dari pilihan-pilihan tidak sadar kita. Satu hal yang pasti, pilihan sadar itu punya peran penting dalam mengubah hidup kita. Selama kita melakukan perubahan dengan sadar, selama itu kita bisa memperbaiki diri. Namun, jika keputusan kita lebih banyak diambil dengan tidak sadar, biasanya proses dan hasilnya kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika Anda bangun tidur, kemudian masih merasa ngantuk, kita memutuskan dan memilih untuk tidur lagi. Pilihan kita untuk tidur lagi ini adalah pilihan tidak sadar kita, karena kita melakukannya bukan dengan dasar logika dan akal sehat, tapi karena kita kalah dikendalikan oleh emosi, kalah oleh kemalasan kita. Ketika Anda santai tiba-tiba buka HP untuk main game, ini kadang juga bukan pilihan sadar kita. Semua berjalan otomatis begitu saja. Akhirnya banyak hal negatif itu muncul karena ketidaksadaran kita. Sementara semua hal positif dimulai dari kesadaran kita. Ketika kita mampu memilih dengan sadar, potensinya kita mengarah kepada hal-hal yang lebih positif. Kadang kita membandingkan
antara keputusan besar dan keputusan kecil. Bagi saya, semua keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan besar. Hanya kita saja yang mempersepsikan ada keputusan besar dan ada keputusan kecil. Misal, memilih sekolah, memilih pekerjaan, memilih jodoh, kita maknai itu sebagai keputusan besar dalam hidup kita. Sementara, mau makan apa kita hari ini, kita mau tidur jam berapa, kita mau nonton apa, kita mau membaca buku apa, kita mau nongkrong dengan siapa, kita mau mandi jam berapa, itu dianggap keputusan kecil. Banyak orang berpikir ketika kita memilih sekolah, keputusan itu akan berdampak besar terhadap hidup kita di masa depan. Sementara hanya sekedar nongkrong dengan siapa, tidur jam berapa, dan makan apa, itu dianggap sebagai hal remeh yang tidak berdampak terlalu besar terhadap hidup kita. Ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Nggak ada keputusan yang tidak berdampak besar. Semuanya berdampak besar. Hanya kita sadar atau tidak. Ketika kita memutuskan untuk bergadang setiap hari, kemudian memakan makanan yang sangat tinggi gula, kita malas berolahraga, kemudian sering makan junk food, itu kemudian kita repetisi secara terus-menerus, maka bisa dipastikan di usia sekitar 35-40, kondisi badan Anda punya potensi untuk drop. Mungkin diabetes akan datang mendekati Anda. Mungkin masalah jantung, kolesterol, atau sejenisnya bisa datang kepada Anda. Ketika Anda memilih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu pedas, terlalu manis, terlalu asin dalam jangka panjang, maka ini akan berdampak besar. Apakah Anda masih menganggap bahwa pilihan akan makan apa kita hari ini adalah sebuah pilihan kecil? Enggak. Ini tetap pilihan besar yang mungkin dampaknya baru Anda rasakan di masa mendatang. Anda memilih mau nongkrong dengan siapa, ini juga pilihan besar. Ketika Anda memilih nongkrong dengan orang yang salah, Anda punya potensi melakukan tindakan yang salah juga. Tapi ketika Anda memilih nongkrong dengan orang yang berkualitas, kita semua punya potensi juga untuk naik level, meningkatkan kualitas diri kita. Jadi jangan pernah mendikotomi, ada keputusan besar dan ada keputusan kecil. Setiap keputusan kita yang walaupun kita anggap remeh itu keputusan besar karena dampaknya juga pasti akan besar. Terkadang ketika kita ingin mengambil keputusan yang kita anggap besar, kita itu merasa tertekan. Kita harus bertanya ke sana kemari, minta masukan, minta saran, kemudian mencari data, informasi, bahkan kemudian kita bertanya kepada hati kita. Itu oke. Itu nggak masalah, kita melakukan itu semua karena memang itu bagian dari proses kita. Tapi yang ingin saya tekankan sebenarnya, apapun keputusan yang kita pilih, hal terpenting adalah keputusan yang kita anggap kecil itu. Oke, maksudnya begini, katakanlah kita ingin memilih sekolah untuk studi lanjut kita, antara sekolah A atau sekolah B, mau kuliah di psikologi atau kuliah di komunikasi, atau mau kuliah di kedokteran atau kedokteran gigi. Kita menganggap dua keputusan itu adalah sesuatu yang besar karena itu akan berdampak besar pada hidup kita. Itu benar dan saya tidak membantah itu semua. Tapi ada hal yang jauh lebih besar dan lebih penting dari sekedar kita memilih apakah kita sekolah di sekolah psikologi atau kedokteran. Hal terpenting itu adalah bagaimana cara kita menjalani hidup kita setelah kita memilih. Jika kita kuliah di jurusan psikologi atau di jurusan komunikasi atau mungkin di jurusan IT, tapi kemudian perilaku kita itu dilakukan dengan tidak baik, maka bisa dipastikan hasilnya juga nggak terlalu baik. Kita datang ke kampus sering terlambat, kemudian tugas enggan mengerjakan, kemudian kita sering bergadang, atau mungkin kita lebih banyak nongkrong daripada belajar. Bisa dipastikan kita kuliah dimanapun, di jurusan apapun, hasilnya nggak akan beda. Artinya apa? Bukan apa yang kita pilih yang menjadi hal terpentingnya, tapi bagaimana kita menjalani pilihan yang kita pilih itu. Pada akhirnya, setiap keputusan itu adalah keputusan besar, karena semua berdampak besar pada hidup kita. Apapun keputusan yang kita ambil, yang kita asumsikan itu keputusan besar, itu hanya pintu gerbang untuk masuk di dalamnya. Sementara hal terpenting adalah bagaimana setelah kita memilihnya. Jadi hal-hal kecil yang akan kita lakukan setelah kita memilih keputusan besar itu yang jauh lebih besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dan kesuksesan hidup kita. Contoh lain, kita mau memilih pasangan kita. Apakah kita mau memilih Rani atau Reni?
Rani dan Reni kadang kemudian kita membandingkan sifat mereka, karakter mereka, keluarga mereka, tapi kita lupa mengevaluasi diri kita. Kalaupun kita memilih Rani, tapi perilaku kita masih tetap nggak baik. Kita sering bergadang, kita acuh, sulit komunikasi, kita terlalu egois, maka tetap saja hubungan kita nggak akan baik. Dengan siapapun kita berjalan, jika sikap kita, pilihan-pilihan kecil kita tidak kita perbaiki, maka potensi hasilnya tetap sama. Pada akhirnya, jangan terjebak pada keputusan besar dan kecil, karena setiap keputusan kita itu keputusan besar. Keputusan terbaik adalah keputusan yang kita sadari. Maka di titik ini, ambil setiap keputusan yang kita anggap kecil itu dengan sadar, dengan sengaja, dengan paham atas semua konsekuensinya. Lantas bagaimana cara mengambil keputusan terbaik? Sebenarnya konsep keputusan terbaik dan bukan baik ini nggak ada bedanya dengan keputusan besar dan keputusan kecil yang tadi kita diskusikan. Kadang ketika kita menghadapi dua pilihan, kita bingung. Saya harus pilih mana? Saya harus bekerja di kota A atau bekerja di rumah? Kemudian kita bingung mana yang terbaik. Sebenarnya apapun pilihan kita, apakah kita mau bekerja di kota A atau bekerja di rumah, semua sama-sama baik. Asal kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Kalaupun memang benar ada konsekuensi dari setiap pilihan, itu wajar. Maka sebenarnya pertanyaannya bukan mana keputusan terbaik, tapi mana keputusan yang saya paling siap dengan konsekuensinya. Setiap keputusan itu menghasilkan konsekuensi, menghasilkan resiko, menghasilkan dampak, menghasilkan tanggung jawab. Maka ketika pertanyaannya mana keputusan terbaik, tanyakan pada diri kita, mana keputusan yang saya paling siap atas resiko, tanggung jawab yang saya harus alami. Jika kita siap dengan pilihannya dan dengan tanggung jawabnya, maka kita akan menjalani keputusan itu dengan sangat baik. Tapi jika kita takut dengan tanggung jawabnya, dengan konsekuensinya, biasanya di titik ini kita akan menjalani perjalanan kita dalam pilihan kita juga dengan kurang baik. Keraguan yang terus menghantui kita karena ketidaksiapan kita dengan resiko dan konsekuensi yang kita ambil, ini justru akan membelenggu kita, akan membuat kita sulit menjalani hari-hari kita dengan pilihan yang telah kita ambil. Analogi lain yang bisa kita pakai untuk mempertimbangkan keputusan terbaik adalah ketika kita sedang ada di persimpangan jalan, kita mengendarai sebuah mobil yang kebetulan ternyata remnya blong. Apakah kita mau memilih jalan A atau jalan B? Potensinya sama, sama-sama punya potensi menghadirkan keburukan. Karena apa? Ternyata kendaraan yang kita pakai itu nggak layak. Itu mirip seperti diri kita. Apakah kita mau memilih pekerjaan A atau pekerjaan B? Kalau kitanya layak, kitanya berkualitas, maka potensinya kita akan sukses. Tapi kalau kita yang bermasalah, kualitas diri kita, emosi kita, pikiran kita yang memang nggak siap, maka jalan manapun yang kita pilih, potensinya menghadirkan juga kegagalan. Kembali pada analogi mobil yang kebetulan remnya blong tadi. Ketika kita memilih jalan A dan kebetulan akhirnya mengalami kecelakaan, maka bukan masalah jalan yang kita pilih yang membuat kita kecelakaan, tapi memang kendaraan yang kita gunakan. Kalaupun kita memilih jalan B, potensinya sama, mengalami kecelakaan juga. Maka di titik ini, ketika Anda bertanya keputusan terbaik, tanyakan dua hal. Konsekuensi yang Anda siap tanggung ketika memilih. Yang kedua, kualitas diri yang kita punya ketika memilih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Inilah seni mengambil keputusan, bahwa setiap hari kita memilih. Setiap hari kita mengambil keputusan. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.